waktunya. Selamat pagi, Shalom semuanya. Ya, shalom Kak Edi. Apakah suara saya jelas, Ya, Bobby? jelas banget. Oke, baik. Ya, saudara, kita sudah belajar pada hari Minggu bagaimana kita berfungsi sesuai karunia untuk menghadirkan kerajaan Allah ya di dunia kerja di mana kita berada sehari-hari. Nah, saudara, jadi kita sudah belajar pada hari Minggu bagaimana saudara kita mempraktekkan saudara 4 prinsip bekerja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kita mau lihat ulang 4 prinsip ini, kemudian nanti kita akan memperdalam ya poin yang pertama. Saudara, kita hari Minggu sudah disampaikan ada 4 prinsip bekerja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Berikutnya, nah kita lihat 4 prinsip ini, saudara. Nah kita mesti terapkan 4 prinsip ini dalam hidup kita, ya ketika Tuhan panggil kita untuk menghadirkan kerajaan Allah ya di dunia ini. Nah yang pertama, saudara, kita mau lihat bekerja itu adalah ibadah, ya. Nah seringkali kita tidak melihat bekerja itu sebagai ibadah. Ya, kalau ibadah itu kita sering lihatnya pekerjaan-pekerjaan yang di dalam gereja. Ya, kalau hari Minggu kita, nah itu ibadah. Komsel itu ibadah, kompak itu ibadah. Ya, kita suka lihat saudara kalau Bible study melayani full time di gereja, nah itu ibadah Pak Edi. Ya, tapi kita nggak melihat bahwa bekerja itu ibadah, saudara. Ketika seseorang menjadi pelayan toko, dia seharusnya melakukannya sebagai ibadah. Ketika seorang menjadi asisten rumah tangga, dia sedang beribadah, saudara. Ketika seorang ya berbisnis, melakukan profesinya, dia sedang beribadah. Nah, kita akan lihat ini lebih dalam lagi nanti, saudara. Ya, bagaimana kita mempraktekkan segala pekerjaan kita sebagai ibadah. Itu yang pertama yang kita sudah belajar, ya. Nah, yang kedua, saudara, prinsip yang kedua, bekerja itu adalah menjawab panggilan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk membangun rumah Tuhan di dalam jemaat, tapi Tuhan juga memanggil kita, saudara, untuk masuk ke dalam domain-domain kehidupan. Masuk ke dalam, saudara, ya area-area kehidupan. Ya, untuk apa? Untuk kita, ya saudara, menjadi terang dan garam di situ. Ya, untuk kita, saudara, menghadirkan kerajaan Allah di situ. Ya, jadi Tuhan panggil kita, saudara. Ada orang yang dipanggil masuk ke domain pendidikan. Ya, untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah di situ, saudara. Ya, ada orang yang dipanggil, saudara, ke domain ya seni dan musik. Ya, Tuhan panggil kita ke situ, saudara. Jadi kita harus ya menjawab panggilan itu. Untuk apa, saudara? Menghadirkan kerajaan Allah di situ. Ada orang dipanggil di dunia pertanian, agriculture, ya. Nah, maka kita masuklah ke dunia agriculture itu, domain itu, untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah di situ, ya. Nah, saudara, kita mesti ambil alih ya bumi ini, saudara, masuk ke domain-domain kehidupan itu untuk kita menjadi terang dan garam, yaitu menghadirkan kerajaan Allah ya di dunia ini, saudara. Nah, itu panggilan kita, ya, yaitu untuk kita bekerja lewat dunia kerja, saudara. Ya, di situ kita dipanggil dan kita harus menjawab panggilan Tuhan itu. Jadi bekerja adalah menjawab panggilan. Ya, jadi banyak orang berpikir, oh kalau panggilan di dalam gereja, ya berkhotbah, wah itu panggilan tertinggi. Ya, kalau kita, saudara, menjadi apa? Menjadi pelayan Tuhan
full time, wah itu panggilan tertinggi. Tapi kalau saya mah Pak Edi, wah saya mah ya sedang melakukan sesuatu yang sekuler. Ya, jadi ada pemisahan antara ya kalau yang di dalam dunia gereja itu rohani, tapi kalau yang di luar itu sekuler, Pak Edi. Aduh, ini panggilan yang apa ya? Ini bukan panggilan, bahkan ada yang melihatnya. Ya, mereka berpikir ini saya sedang melakukan pekerjaan yang rendah, tidak mulia. Ya, aduh, makanya Pak Edi saya pengen full time supaya apa? Supaya saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih mulia, ya, karena itu panggilan Tuhan. Masa office boy panggilan Tuhan? Nah, ini enggak dong Pak Edi, ini ya saya cuman cuanci aja ya. Nah, ada orang kalau ditanya, "Kenapa kamu berbisnis?" Ya, Pak Edi cuanci lah. Kalau enggak mau makan apa? Ya, apalagi lagi susah begini. Nah, ada orang, "Kenapa kamu berbisnis?" Ya, itu untuk apa? Untuk menjawab kebutuhan saya, atau untuk apa saudara? Supaya dia kaya. Nah itu, ya kenapa kamu berbisnis? Ya supaya kaya dong Pak Edi. Kenapa kamu berbisnis? Ya supaya saya bisa apa? Bisa jadi seseorang. Ya, apalagi waktu dia saudara ya masih anak-anak atau masih muda dulu, orang tuanya suka tanemin nilai-nilai yang salah. Makanya kamu lihat, ya papa mama ini susah hidupnya. Kamu makanya jangan kayak papa mama ya. Nanti kalau kamu udah gede, ingat ya kamu harus sukses. Ya, kamu harus kaya supaya kamu jadi orang. Nah, sekarang belum orang apa? Ya kan? Itu masuk, Saudara. Ya, itu yang mendasari kita secara otomatis kenapa kita bekerja, supaya saya jadi orang, supaya saya ya prestise dan prestasinya meningkat. Ya, nah itu dia Saudara, supaya ya kita bisa berharga hidupnya. Itu ada orang yang bekerja, itu motifnya Saudara. Nah, tapi kita yang hidup dalam kerajaan Allah, ya udah nggak begitu saudara motifnya. Kita bekerja bukan supaya kita jadi kaya, supaya kita punya identitas, ya, supaya kita saudara berharga, supaya kita berprestasi, berprestise, dihargai, ya, dianggap seseorang, bukan saudara. Itu semua motif-motif bekerja yang salah. Kita bekerja itu menjawab panggilan Tuhan, saudara. Tuhan panggil kita masuk ke domain-domain kehidupan ini. Ingat, saudara, Tuhan mau kerajaan Allah hadir dalam segala aspek kehidupan. Ini yang Pak Lukas suka tekankan, ini yang disebut misi Bapa. Kita harus hidup ya untuk menggenapi misi Bapa, saudara, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, menghadirkan kerajaan Allah di setiap saudaraku bidang-bidang kehidupan atau domain-domain itu. Itulah dia, saudara, bekerja. Nah, yang ketiga, bekerja itu sebaiknya sesuai karunia kita, ya, supaya saudara kita maksimal, kita tahu, saudara, apa peranan kita dalam panggilan itu. Ya, Tuhan memanggil kita di dunia pendidikan misalnya, saudara. Lalu peranan kita apa? Ya, ada orang dipanggil di dunia ya, saudara, misalnya agriculture. Ya, dia dipanggil di dunia pertanian. Itu di mana? Itu menjawab di mana kita melayani, saudara. Di mana kita menghadirkan kerajaan Allah, lalu karunia kita menentukan bagaimana, apa peranan kita di dalam panggilan itu, saudara. Nah, ini menjawab, ya, saudara, apa kata bagaimananya. Kalau yang tadi, di mana saya dipanggil Tuhan, ya, lalu bagaimana saya menjawab panggilan Tuhan itu, apa peranan saya, ya,
Jadi misalnya ada orang dipanggil saudara di dunia pertanian, ya dia passionnya di pertanian. Nah ini saudara, tiap kita itu ada passionnya. Ya kalau ngomong soal itu kita apa ya berapi-api. Kita saudara punya apa? Punya keinginan suatu yang haus untuk melakukan sesuatu di dunia itu. Ya kita punya passion. Ya kalau ngomong soal, waduh, ya saya ingin lihat petani-petani ya ngerti bagaimana mengembangkan pertanian ya misalnya. Ya saudara, wah kayak orang Thailand misalnya saudara. Dia ya membangun apa saudara? Orang Thailand itu luar biasa ya semuanya makanya terkenal ya kan. Ayam Bangkok ya saudara. Kemudian apa saudara? Jambu aja jambu Bangkok semua itu yang varietas yang unggul ya. Duren Bangkok ya saudara. Kenapa? Karena rajanya punya passion ya rajanya dia saudara punya passion untuk mengembangkan pertanian ini. Nah, apalagi kita anak Tuhan saudara. Tuhan kasih kita passion, kembangkan saudara ya pertanian itu. Nah, tapi apa bidang peranan saudara dalam passion itu? Misalnya ya saudara punya karunia mengajar. Nah, berarti apa saudara? Di bidang itu saudara punya peranan dengan karunia mengajar. Nah, berarti apa, saudara? Saudara kembangkan mungkin research, ya itu karena saudara punya karunia mengajar, ya. Saudara punya karunia menasehati dan mengajar, misalnya, saudara. Wow, ini dua kombinasi yang luar biasa. Maka saudara pakai itu paling tepat di dunia pertanian. Saudara ngapain? Training ya saudara apa saudara training petani-petani ya supaya mereka bisa saudara mengembangkan ya training jadi saudara adalah apa motivator saudara adalah orang yang mendorong petani-petani ya dengan training-training itu supaya dia bisa saudara mengembangkan ya pertaniannya. Nah, ini dia saudara. Jadi gunakan karunia kita. Karena karunia kita, saudara, itu menentukan apa peranan kita. Ya, saya punya karunia mengajar. Ya, di dalam gereja saya kembangin. Ya, waktu awal-awal saya nggak tahu banyak, saudara. Saya cuma tahu, saya punya karunia mengajar ya. Saya mulai di Komsel saya ngajar, saudara. Dan siapin pengajarannya sungguh-sungguh ya supaya Komsel, saudaraku, ya bisa ada pengajaran yang baik supaya di Komsel ada apa saudara ya ada saling mengajar ya saya siapin materinya Komsel saya jadi diberkati karena saya ya dipanggil oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan dan di situ saudara saya pakai karunia saya walaupun cuma sederhana satu karunia aja saya gunakan wah orang diberkati saudara ya kemudian saya temukan lagi ternyata saya punya karunia apa saudara mengajar ini saya bisa mengajar ya anak-anak saya terjun saudara saya kembangkan karunia itu di dalam gereja saudara saya kembangkan saya mengajar anak-anak waktu itu sekolah minggu namanya wah anak-anak diberkati saudara ternyata saya bisa mengajar remaja juga bisa mengajar pemuda bisa mengajar umum ya terus berkembang saudara karunia saya terus berkembang dan saya mesti pakai karunia saya untuk bangun rumah Tuhan kemudian apalagi saudaraku saya pakai karunia saya bukan hanya di dalam gereja tapi di dunia kerja nah waktu itu saya masih kuliah itu termasuk saudara dunia kerja di mana saya bekerja sebagai apa saudara mahasiswa itu kan pekerjaan juga ya nah, di mahasiswa itu, saudara, saya lihat saya punya karunia mengajar. Saya mulai pakai karunia itu, saudara. Ya, di dunia belajar, saudara. Kemudian saya lihat, passion saya adalah gimana saya tolong
murid-murid, mahasiswa-mahasiswa yang apa, saudara, nggak nangkep pelajarannya. Ya, nah ada pelajaran-pelajaran yang saya nangkep, saya menonjol. Nah, saya pakai kesempatan itu, saudara, saya ngajar. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang pengen belajar, saya buka, saudaraku, kesempatan untuk saya ngajarin dia. Ya, misalnya saya menonjol di bidang, saudara, teknik menggambar waktu itu. Saya ajarin. Ya, saya menonjol di bidang apa, saudara, yang saya punya kemampuan di situ. Saya ajarin, saudara. Nah, itu orang-orang yang saudara saya ajarin diberkati. Dan mereka akhirnya satu demi satu, saudara, dapat kesempatan saya bersaksi lewat mengajar itu, saudara. Dan akhirnya, saudara, hampir satu sekolah itu semua lewat karunia ini, saya, saudaraku, ya, dapat kesempatan untuk apa, saudara? Menyaksikan kasih Tuhan. Dan banyak orang diselamatkan. Ya, dan kalaupun dia tidak mau terima keselamatan, tapi ya kerajaan Allah dinyatakan, saudara. Ya, dia diberkati. Nah, itu dia, saudara. Nah, saudara, jadi pakai karunia-karunia saudara. Nah, yang terakhir, nah ini saat teduh hari ini, saudara. Ya, kita mesti bekerja itu harus didukung oleh kompak kita. Daniel tidak bekerja sendirian, saudara. Ya, dia waktu di zaman itu, saudara, zaman penjajahan Babilonia, orang Israel dalam keadaan yang sangat-sangat saudara, ya, tertekan, dianiaya, dilarang untuk beribadah terbuka. Maka Tuhan kasih orang Israel, saudara, satu sistem pemuritan yang keren banget, yang sampai hari ini orang Israel praktekkan terus. Namanya Hafruta, yaitu 2 sampai 4 orang waktu itu, saudara. Ya, nah sekarang disebutnya 2-3. Nah, saudara, sistem ini berkembangnya dari zaman Babilonia. Kalau saudara pelajari nanti sejarahnya, saya tidak ada waktu membahas itu. Di buku saya judulnya, saudara, ya, Persahabatan Sejati, ya, pertemanan sejati atau persahabatan sejati. Nah, di situ, saudara, tercantum sejarahnya. Ternyata Hafruta itu, ya, atau kompak, kita sebutnya kompak, itu dimulainya di zaman Daniel, saudara. Makanya Daniel praktek Hafruta. Ya, dia, saudara, punya teman-teman, makanya disebut teman-teman. Ya, kita baca hari ini kan, dia punya teman-teman. Siapa itu? Sadra, Mesah, Abednego, saudara. Ya, 3 orang ini, saudara, adalah teman. Plus siapa? Daniel. Jadi berempat, saudara. Nah, mereka selalu kumpul sama-sama, belajar Alkitab sama-sama, ya, bersekutu sebagai teman. Kemudian, saudara, bukan hanya itu, ternyata mereka saling mendukung, ya, termasuk mendukung pekerjaan yang ada dalam kehidupan mereka, saudara. Mereka semua ini dipanggil Tuhan masuk ke dunia pemerintahan, walaupun terpaksa tadinya, saudara. Tapi mereka, saudara, ya, akhirnya tahu ada maksud Tuhan. Tuhan panggil mereka masuk ke dunia pemerintahan. Nah, Daniel satu hari diberi tugas yang berat sekali, saudara. Menafsirkan mimpi yang rajanya nggak mau kasih tahu mimpinya apa. Coba aneh nggak, saudara? Kamu kasih tahu saya dulu mimpinya apa, baru sekaligus tafsirannya. Yang nggak ada lah yang bisa menafsir itu. Daniel dipanggil untuk menafsirkan mimpi itu, saudara. Nah, apa yang Daniel lakukan? Pertama-tama dia sharing dulu, dia pergi ke kompaknya. Nah, pekerjaan Daniel didukung oleh kompaknya, saudara. Kemudian dia sharing di kompaknya, dan kemudian mereka berdoa, Daniel mendapatkan penafsiran dari mimpi itu. Ya, 3 orang ini saling mendukung, termasuk Daniel, berempat, saudara. Mereka itu saling mendukung. Satu hari dalam pekerjaan mereka, Sadra, Mesah, Abednego menghadapi masalah, saudara.
Apa masalahnya, saudara? Mereka dalam pekerjaan mereka dipaksa untuk melanggar nilai-nilai ya etik dari orang Yahudi, saudara. Ya, mereka disuruh apa, saudara? Menyembah kepada patung yang orang Yahudi nggak boleh lakukan. Nah, gimana, saudara? Ya, gimana supaya mereka, saudara, ya nggak kompromi? Nah, itu karena mereka, saudaraku, begitu kuat persekutuannya. Mereka saling mendoakan, saling apa, saudara, menguatkan sehingga Sadra, Mesak, Abednego bisa bertahan di tengah aniaya ini, saudara. Ya, di tengah masalah yang berat, akhirnya mereka, saudara, tidak kompromi, tidak mau menyembah patung. Meskipun mereka, saudaraku, dibuang ke dalam dapur api, mereka, saudaraku, tidak mau kompromi. Nah, saudara, kenapa? Karena mereka punya pertemanan yang kuat ini. Ya, itulah kompak hafruta. Nah, saudara, saudara mau bekerja, gimana supaya waktu saudara bekerja, saudara tidak kompromi dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang sudah diberikan kepada kita, ya, supaya kita tidak kompromi, supaya kita nggak hancur, ya, di tengah aniaya, ya, kita mundur, saudara. Apalagi hari-hari ini, saudara, ya, kita, saudara, diserang oleh berbagai, saudaraku, serangan, ya. Kalau kita deklarasikan ini bisnis kerajaan Allah, langsung ya kerajaan kegelapan nyerang kita, saudara. Karena dalam kerajaan Allah selalu ada konflik, selalu. Nah, gimana kita bisa bertahan? Kita harus punya kompak, makanya. Makanya kompak itu penting sekali, saudara. Ya, kompak itu mesti mendukung ya pekerjaan kita. Jadi tolong saudara coba sharing di kompak saudara, ya apa ya pekerjaan saudara, minta didukung supaya saudara tiap hari saling mendoakan di kompak ini, saudara. Nah, ini penting ya. Nah, banyak orang kerja tidak didukung oleh kompak, ya dia nggak kuat, saudaraku, menghadapi tantangan zaman ini, saudara, ya, apalagi menghadapi serangan kuasa gelap. Nah, saudara, setan takut sekali sama kuasa kompak. Saya suka kata kompak, komunitas sepakat. Tahu kenapa kita ambil istilah komunitas sepakat? Ya, karena kompak, saudara, 2-3 orang ini kalau bersepakat, mereka ya bisa mengikat dan melepaskan. Itulah kunci kerajaan Allah, saudara. Atau lebih tepat, kunci-kunci kerajaan Allah. Ya, jadi Tuhan memberikan kita kunci-kunci kerajaan Allah. Apa itu kunci-kunci kerajaan Allah? Itu adalah kekuatan-kekuatan kuasa yang Tuhan berikan atau otoritas yang Tuhan berikan kepada gereja, ya, supaya gereja dapat menghancurkan pintu gerbang alam maut, saudara. Pintu gerbang alam maut ini adalah apa, saudara? Itulah akses menuju kerajaan kegelapan. Kita punya kuasa, kita bisa membuka akses pintu gerbang alam maut itu, saudara, sehingga kita masuk ke dalam kerajaan kegelapan, menghancurkan kuasa kerajaan kegelapan, bawa jiwa-jiwa dilepaskan, ya, pindahkan mereka ke dalam kerajaan Allah. Nah, makanya perlu kunci yang lain, kunci untuk buka pintu supaya jiwa-jiwa yang ada di dalam kerajaan kegelapan ini, saudara, bisa pindah masuk ke dalam kerajaan Allah, sehingga, saudaraku, orang-orang ya akhirnya banyak yang masuk kerajaan Allah, jadi warga kerajaan Allah, ya, sehingga apa, saudara? Sehingga kerajaan Allah diperluas, kerajaan Allah, saudaraku, berkembang. Nah, itulah, saudaraku, ya, kunci-kunci yang Tuhan berikan. Nah, ini bisa, saudaraku, bekerja kalau ada kesepakatan. Sebab dua orang bersepakat, baru kunci itu bekerja, saudara. Kuasa mengikat dan melepaskan itu terjadi. Ya, jadi kalau 2-3 orang bersepakat, wow, ya, bukan hanya mereka bisa gunakan kunci itu. Nah, alasannya dibilang sebab
Tuhan hadir di situ. Ya, Tuhan hadir itu bukan berarti kalau sendirian Tuhan nggak hadir. Enggak. Kehadiran di sini konteksnya adalah dalam untuk melakukan pekerjaan ya kerajaan Allah. Jadi pekerjaan kerajaan Allah, saudara, didasari atas kesepakatan 2-3 orang ini, kompak. Nah, jadi saudara dalam dunia kerja, saudara mesti punya kompak yang mendukung saudara. Ya, doain supaya ketika dia bekerja nanti di dunia itu, saudara, dunia bekerja itu, kerajaan Allah dinyatakan di situ, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Dan saudara aman karena saudara dilindungi. Ya, ingat saudara, teman saya ya dia punya apa saudara pelayanan ya Pak Gun itu ya kalau saudara salah satu penatua kita Pak Gunawan Pan dia pengalaman sekali dalam saudara mendoakan pelepasan peperangan rohani. Nah dia cerita sama saya, Pak Edi pengalaman saya begini Pak Edi. Ternyata setan itu nggak takut sama pribadi, ya dia nggak takut. Ya, tapi dia paling takut sama tubuh Kristus. Makanya kalau perperangan rohani, Yesus mengutus berdua-berdua. Ya, yang diutus apa, saudara? Kompak. Supaya mereka bisa sepakat menggunakan kunci kerajaan. Dan kalau mereka punya kunci kerajaan, saudara, kerajaan kegelapan kalah. Ya, makanya dia bilang gini, saudara. Kalau orang Kristen, pelepasan dalam peperangan rohani berdua bertiga ya mengikat kuasa kegelapan, menghancurkan kuasa kegelapan itu ya dia melihat bahwa enggak ada serangan balik saudara ya kan seringkali kita dengar hati-hati lu serangan balik lu ya nah serangan balik itu terjadi dia bilang kalau kita pergi sendirian perang sendirian nggak bersama kompak kita ya memang boleh sendirian kita perang melakukan doa peperangan rohani bisa tapi harus didukung oleh kompaknya ya nah saudara dia cerita bahwa kalau kita bergerak dalam kompak wah setan takut sekali saudara karena di situ ada kuasa kesepakatan ya setan takut sekali waktu murid-murid pulang mengusir setan, saudara. Ya, kemudian setan takluk di bawah kuasa nama Yesus. Mereka bilang. Maka Yesus bilang apa, saudara? Di Lukas 10 itu. Maka dia bilang begini, aku melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Lalu dia bilang begini, aku memberikan engkau kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, dan atas seluruh kekuatan musuh dan tidak ada yang membahayakan engkau. Tidak ada yang membahayakan engkau. Ingat saudara, kalau kita berperang nggak sendirian, tapi berdua bertiga ini, ya, karena mereka diutus berdua, saudara. Ya, berdua itu 70 murid. Waktu mereka berperang, saudara, tidak ada kuasa yang dapat bertahan, saudara. Dan tidak ada yang membahayakan engkau. Ya, makanya kalau kita ya melakukan pekerjaan kerajaan Allah di dalam kompak kita, kita aman. Kita, saudaraku, mengalami kemenangan. Saya nggak bilang kita nggak diserang. Kita diserang, tapi tidak ada yang membahayakan kita. Nah, saudara, mari kita, saudaraku, harus didukung oleh kompak kita seperti Daniel hari ini kita renungkan. Ya, nah inilah 4 konsep prinsip bekerja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kita mau lihat hari ini, saudara, satu aja ya kita perdalam, yaitu bekerja sebagai ibadah. Next kita lihat. Nah, saudara, bekerja itu kenapa adalah ibadah? Karena dasarnya Kejadian pasal 2 ayat 15 ini. Ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkan
memberikannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi siapa saudara manusia Adam itu ditaruh pertama untuk mengusahakan. Nah, kata mengusahakan adalah abad yang artinya bekerja. Tapi unik sekali, abad juga artinya beribadah atau menyembah. Ya, jadi saudara bekerja adalah ibadah, saudara. Bekerja itu adalah penyembahan kita. Ya, jadi itu. Ya, jadi kita harus bekerja sebagai ibadah. Ya, kita bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, kita untuk saudara menjaga tamannya Allah supaya taman Allah itu baik. Ya, supaya ciptaan Tuhan itu baik. Nah, ini kata kuncinya. Supaya jadi baik. Nah, kalau dulu di Taman Eden baik itu artinya tidak ada dosa di situ. Ya, belum ada dosa di situ, saudara, bekerja ya. Nah, terus apa baik? Baik itu artinya saudara tidak ada kejahatan. Baik itu artinya ya saudara tidak ada kematian, waktu itu belum ada kematian. Ya, baik itu artinya ya tidak ada pekerjaan kuasa gelap di situ, saudara. Nah, maka saudara Adam mesti bekerja ya untuk apa, saudara? Ya, untuk menjaga supaya taman itu di-maintain supaya tetap baik. Nah, itu tugas Adam tadinya. Yang kedua, saudara, tugas Adam menjaga, ya, memelihara. Next kita lihat, saudara. Kata memelihara di sini berikutnya adalah syamar, saudara. Syamar itu artinya menjaga. Jadi lebih tajam terjemahannya menjaga. Ya, Adam disuruh menjaga taman itu. Pertanyaannya, kenapa mesti dijaga? Nah, kata syamar, saudara, itu sama persis kata ketika malaikat harus menjaga pohon kehidupan itu dengan pedang berkilau-kilauan supaya manusia nggak boleh makan buahnya lagi setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, kata syamar di situ sama, menjaga supaya pohon itu tidak bisa dijangkau, ya, tidak bisa saudaraku diambil buahnya, ya, supaya dijaga dari manusia. Nah, jadi sama konsepnya, saudara. Adam mesti menjaga taman itu. Ya, pertanyaannya untuk apa dijaga? Dari kata menjaga di sini kita tahu bahwa kerajaan kegelapan mau masuk, saudara. Allah tahu bahwa satu saat ya ciptaan makhluk ciptaan Dia itu jatuh jadi iblis. Kemudian iblis mau mencoba masuk ke taman itu, mau merusak taman itu, ya, mau mempengaruhi manusia supaya kerajaan kegelapan hadir di situ, saudara. Nah, Adam disuruh jaga supaya kerajaan iblis tidak masuk. Nah, demikianlah saudara tugas kita, ya. Kita mesti jaga ciptaannya Allah supaya saudaraku kerajaan kegelapan tidak ada di situ. Sebaliknya kerajaan Allah yang hadir. Nah, gimana supaya kerajaan Allah hadir? Nah, ini ya Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini tugas kita, saudara, dalam bekerja. Ya, jadi dalam bekerja saudara disuruh jaga ciptaannya Tuhan supaya tetap baik tadi itu. Ya. Nah, supaya tidak ada kejahatan ya ada di dalam domain-domain kehidupan yang Tuhan percayakan itu. Saudara mesti jaga ya. Caranya gimana? Supaya ya taman saudara tidak dimasuki oleh kuasa kegelapan. Ya, caranya saudara usir, perang, ya, usir kuasa kegelapan itu, ya, supaya dia ya tidak bekerja di dunia bisnis saudara, di tempat saudara ditempatkan. Ya, doa, ya, kuasai saudaraku. Kerajaan kegelapan itu harus dihancurkan. Gunakan kunci-kunci kerajaan.
yang diberikan, saudara. Kita diberikan otoritas untuk menjaga, saudaraku, ya, dunia kerja di mana Tuhan percayakan kita. Nah, inilah tugas manusia, saudara. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa melakukan pekerjaan yang seperti ini? Ya, di mana bekerja itu adalah sebagai ibadah, di mana kita menjaga apa yang sudah diciptakan Tuhan supaya tetap baik. Ya, nah, saudara, ini caranya gimana? Nah, kita lihat kuncinya ada di Kolose pasal yang ke-3 ayat 17. Nah, ini saat teduh beberapa hari sebelumnya, saudara. Kolose 3 ayat 17. Next, kita lihat. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Nah, kalau saudara baca konteksnya, segala sesuatu di sini, saudara, ya, itu 2 ayat sebelumnya, saudara, ya, itu termasuk di dalam gereja, ya, segala sesuatu di sini apa yang kau lakukan di dalam gereja, tapi juga kalau saudara baca terus termasuk ayat 18 sampai ayat bahkan sampai pasal 4, ya, ayat 6. Jadi segala sesuatu di sini, saudara, itu konteksnya adalah apa saja yang saudara lakukan, ya, baik di dalam gereja maupun di masyarakat, maupun di keluarga saudara, ya. Jadi saudara, inilah segala sesuatu ini. Ini berarti dunia kerja, termasuk dunia kerja. Bukan hanya di dalam gereja, saudara, tapi juga di luar gereja waktu kita, ya, ada di masyarakat, waktu kita ada di keluarga kita. Ya, saudara, kita mesti terapkan prinsip ini. Ya, jadi segala sesuatu yang kamu lakukan baik di dalam gereja, kemudian ayat 18, ya, di keluarga saudara, waktu saudara jadi suami, jadi istri, jadi bapak, jadi anak, kemudian apalagi saudara, waktu saudara jadi seorang tuan, hamba, ya. Nah, lanjut itu terus di masyarakat waktu saudara berfungsi sebagai garam, ya, makanya dia bilang kamu harus perkataanmu digarami oleh kasih. Nah, di situ ada kata garam, saudara. Waktu kita jadi terang dan garam di masyarakat, ya, ini pedomannya, saudara. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini penting. Lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa artinya melakukan semua pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus? Ya, bukan sekedar mengucapkan nama itu. Dalam nama Tuhan Yesus saya makan. Dalam nama Yesus saya menyetir. Dalam nama Tuhan Yesus saya, ya, mendidik anak saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya bekerja. Dalam nama Yesus, ya, saya lakukan ini dan itu. Ya, nggak salah mengucapkan nama itu. Tapi bukan sekedar mengucapkannya kayak mantra, bukan. Saudara harus, ya, melakukannya dengan iman. Itu maksudnya. Ya, jadi iman atas nama itu. Ya. Jadi nama Tuhan Yesus. Apa artinya Tuhan Yesus? Nah, ada 2 kata di sini. Tuhan. Dia adalah penguasa tunggal atas hidup saudara. Dia raja saudara. Jadi dalam melakukan apapun, saudara harus melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk dia, bukan untuk manusia. Nah, makanya konteksnya ngomong begitu, saudara. Karena dia Tuhan, kita hamba-hambanya. Ya, karena kita bukan pemilik, kita hanyalah hamba, saudara. Dia Tuan atas kita. Maka yang membiayai kita adalah Tuhan. Ya, kita nggak usah takut nggak dibiayai, saudara. Kalau kita lakukannya seperti untuk Tuhan, masa sih dia tidak biayai kita, saudara?
tidak memberi upah katanya. Nah, kamu sebagai hamba diberi upah oleh Tuhan kamu. Tapi juga jangan lupa, ya, karena dia Tuhan, dia juga membalas kalau kita, saudara, berbuat yang nggak benar. Ya, dia juga akan balas, saudara. Makanya kita jangan takut kalau kita dalam dunia bisnis, saudara, dicurangin orang, ya, pasti Tuhan kita belain kita, saudara. Ya, kita punya apa, saudara, bisnis dibajak orang, jangan takut. Dia Tuhan kita, dia yang memiliki bisnis kita, ya, bukan kita, saudara. Nah, kita sering pikir bisnis itu milik kita, enggak, itu milik Tuhan. Ya, pekerjaan kita, ya, itu milik Tuhan. Domain yang kita sedang bekerja itu milik Tuhan, bukan kita. Itulah pertama artinya bekerja dalam nama Tuhan. Dia penguasa tunggal hidup kita. Kedua, kita harus bekerja di dalam nama Yesus. Nah, Yesus artinya apa, saudara? Yesus, ya, artinya YHWH yang menyelamatkan. Yesua, ya, YHWH, ya, tetragrammaton itu YHWH yang menyelamatkan. Itu artinya Yesus. Ya, jadi Yesus itulah YHWH itu atau Yahweh. Nah, hati-hati sekarang ada pengajaran bilang Yesus bukan Yahweh. Waduh, Yesus bukan Allah. Waduh, ini gawat, saudara. Ini pengajaran, ya, yang menyimpang, sesat. Saudara jangan percaya itu, ya. Nah, saudara, YHWH itu, ya, punya arti, saudara, I am, aku ada atau aku hadir. Bahasa Yunaninya ego eimi, ya. Aku hadir terus, aku ada terus, aku nggak pernah nggak ada. Jadi salah ajaran yang hari ini viral itu yang diajarkan seorang hamba Tuhan, ya, yang bilang apa? Ya, bukan hamba Tuhan sebenarnya dia, ya. Nah, dia ngajarin Yesus itu pernah nggak ada, nggak bisa. Yesus namanya aja YHWH, ya kan? Artinya aku ada terus, aku hadir, ego eimi, ya, dia hadir kapan aja, saudara. Jadi Yesus sudah ada dalam kekekalan sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada, ya, saudara. Nah, ini ajaran ini sesat, hati-hati, jangan percaya. Kalau saudara percaya ajaran ini, saudara nggak selamat, ya, karena iman saudara nggak benar. Kan yang menyelamatkan iman. Kalau imannya nggak benar, saudara, ya nggak bisa selamat, ya. Jadi hati-hati, Yesus itu hadir dari kekal sampai kekal. Akulah Alfa dan Omega. Dia hadir, saudara. Ya, dia selalu hadir. Bahkan dia waktu diskusi dengan orang Yahudi, dia bilang begini, ya, kamu, ya, umur kamu aja, ya, dia bilang apa, saudara? Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. I am, ego eimi. Ya, jadi dalam kekekalan Yesus sudah ada sebelum dia jadi manusia, dia udah pernah ketemu Abraham di perjanjian lama. Ya, saudara, bahkan saudara dalam kekekalan dia ada. Saudara Pak, makanya dia pakai kata I am. Yesus itu, ya, namanya simpelnya adalah aku hadir, aku ada. Makanya kalau melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, itu artinya melakukan segala sesuatu bergantung kepada Yesus. Nah, karena dia namanya adalah aku hadir, jadi melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus itu artinya melakukan segala sesuatu di hadiratnya Yesus. Karena dia hadir terus di hadiratnya. Nah, terus kalau kita combine dengan Tuhan Yesus, inilah konsep coram Deo, saudara. Next, kita lihat. Jadi melakukan, bekerja itu harus berkoram Deo, saudara. Ya, bekerja itu harus menggunakan prinsip coram Deo. Apa itu coram Deo? Bekerja di hadirat Allah
di bawah otoritas Allah untuk kemuliaan Allah. Itulah artinya bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Ini artinya, saudara. Ya, saudara sudah belum bekerja itu dengan prinsip berkoram deo. Nah, ada orang bekerja tidak di hadirat Allah. Ya, dia tidak sadar dia ada di hadirat Allah. Ya, dia tidak di bawah otoritas Allah. Ya, yang tadi dia bisnisnya masih milik dia, saudara. Ya, yang ketiga untuk kemuliaan Allah. Nah, inilah saudaraku konsep berkoram deo yang kita mesti praktekkan. Nah, singkat lagi yang terakhir, gimana caranya, saudara? Nah, caranya gimana? Supaya bekerja dengan prinsip berkoram deo, saudara. Ya, nah ini caranya simple sekali. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini kuncinya. Ini aneh, ayat ini ada di 3 ayat. Ayat 15, 16, 17. Ya. Nah, saudara kita disuruh bersyukur sambil mengucap syukur. Tahu sambil, saudara. Kata sambil menunjukkan pengucapan syukur harus dilakukan ya apa? Sambil saudara bekerja sambil mengucap syukur. Ya, ini harus menyertai pekerjaan saudara. Jadi saudara dalam bekerja itu sambil mengucap syukur. Berarti apa? Terus-terusan. Mengucap syukur ini saudara bukan sekali, 2 kali, bukan, sesering mungkin. Ya, sambil mengucap syukur. Nah, bahasa aslinya ini tensesnya adalah ya present tense, saudaraku. Artinya ini gaya hidup. Ini bukan sekali-sekali, saudara. Terus-terusan, sambil bekerja, sambil mengucap syukur. Sambil bekerja, sambil mengucap syukur, saudara. Itu, saudara udah belum praktekin ini? Ya, sambil saudara jaga toko, sambil mengucap syukur. Ya, saudara waktu ya saudara jadi asisten rumah tangga, sambil mengucap syukur. Saudara berbisnis sambil mengucap syukur. Nah, orang Kristen enggak. Ya, sambil bekerja sambil bersungut-sungut, sambil bekerja ya saudara bersungut-sungut. Ya, itu lawannya mengucap syukur, saudara. Makanya banyak orang Kristen nggak jadi kingdom transformer, dia tidak berkoram deo, saudara. Makanya pekerjaannya nggak ada kuasanya. Makanya banyak orang Kristen, saudara, hidupnya nggak bisa menghadirkan kerajaan Allah. Ini kuncinya untuk kita menghadirkan kerajaan Allah. Mengucap syukur. Nah, apa artinya mengucap syukur, saudara? Nah, kata syukur, ya, kata bersyukur, ya, saudara, itu di dalam bahasa aslinya adalah eukaristeo. Nah, di bawah itu. Bersyukur itu eukaristo. Karisteo. Ya, dari 2 kata utamanya, saudara. Baik. Makanya evangelion. Ya, Injil, kabar baik. Nya itu baik, saudara. Ya, karis. Ya, karis, akar kata karis, itu artinya apa? Anugerah. Karis itu kasih karunia. Nah, ditambah teo di sini, ya, kalau disambung ini eukaristeo, ya, ini saya nggak bisa jelaskan terlalu detail ya saudara karena waktu, tapi intinya gini, eukaristeo itu artinya menyadari dan berterima kasih atas betapa baiknya kasih karunia Tuhan itu. Ya, jadi kita bersyukur. Pertama menyadari dulu. Kemudian berterima kasih atas begitu baiknya kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya, itulah bersyukur, saudara. Ya, makanya bahasa Spanyolnya bersyukur itu dengan kasih karunia sama, gracias. Ya, kasih karunia gracias. Bersyukur, berterima kasih juga gracias. Ya, jadi saudara kita harus selalu ya menyadari
Ya, betapa baiknya saudara kasih karunia yang Tuhan berikan itu. Ya, lalu kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Oleh karena kasih karuniamu, aku boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau rela mati di kayu salib buat aku. Kalau enggak Tuhan, aku enggak dapat keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku mau berterima kasih. Betapa besar anugerah-Mu Tuhan buat aku. Supaya aku bisa hidup kudus Tuhan. Itu karena kasih karunia yang begitu besar yang Kau berikan Tuhan. Aku bisa hidup berkemenangan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, aku bisa Tuhan melakukan pekerjaan ya sehari-hariku karena kasih karunia-Mu. Ada kasih karunia yang Kau sudah siapkan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Kau beri kasih karunia, aku bisa menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang anak yang baik, menjadi seorang bapak yang baik, menjadi seorang tuan yang baik atau bos yang baik, menjadi seorang karyawan yang baik. Aku bersyukur Tuhan. Nah itu saudara, itu artinya saudara bekerja ya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Saya kasih contoh ya. Nah, saya saudara, tiap kali saya ada satu pelayanan atau pekerjaan atau apa saudaraku, ya saya selalu ya mendahuluinya dengan mengucap syukur. Ya, terima kasih Tuhan. Tuhan, aku bersyukur nanti malam Tuhan saya akan melayani satu jiwa. Ya, saya cerita, Tuhan, saya bersyukur ya Engkau beri saya kesempatan untuk melayani orang ini. Aku bersyukur Tuhan, nanti waktu aku melayani ada kasih karunia Tuhan. Ketika aku ngomong sama dia, Engkau menyertai aku Tuhan dengan kasih karuniamu Tuhan. Sehingga orang ini ya akan mendapat pertolongan dari Engkau. Dia bisa ketemu dengan Engkau, mengalami breakthrough. Terima kasih Tuhan. Kasih karuniamu Tuhan menyertai aku Tuhan. Karena kasih karuniamu begitu baik Tuhan. Terima kasih. Nah tiap kali saya lakukan itu saudara. Pelayanannya beda banget. Ketika saya ketemu orang itu, saudara, dia ngalamin Tuhan, saudara. Dia ngalamin Tuhan. Ya, misalnya saya akan training. Ya, tadi malam saya training, saudaraku. Ya, sebelumnya saya udah mengucap syukur dulu. Sambil mengucap syukur, bahkan ketika saya training, saya melakukan itu, saudara. Wow, dahsyat, saudara. Kemarin beda sekali trainingnya, saudara. Karena saya sambil mengucap syukur melakukannya. Dan saya lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Sambil berkoram deo tadi itu. Ya kan? Nah, saudara, jadi inilah saudaraku aplikasinya. Ya, ayo saudara. Kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita, saudara. Kasih karunia Tuhan itu, saudara, ya, begitu besar buat kita. Jadi apapun yang kita alami, kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ya, saudara kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Termasuk waktu Paulus sakit, saudara, dia praktekkan ini. Ya, dia berdoa, saudaraku, 3 kali duri dalam daging itu. Kita nggak tahu persisnya apa, tapi ada kaitan sama kelemahan tubuhnya. Ya, sangat mungkin itu adalah kayak sakit, saudara. Ya, ada sesuatu ya yang di dalam tubuhnya, saudara, duri dalam daging itu. Dia berdoa supaya Tuhan angkat, cabut duri itu. Tuhan tidak cabut, saudara. Ya, Tuhan tidak angkat masalah itu, saudara, kelemahan itu, dan kemungkinan besar itu sakit. Tapi, saudara, ya Paulus bilang begini, saudara, waktu dia doa, kenapa Tuhan aku doain orang lain disembuhkan, aku doain orang lain ngalamin ya sesuatu, aku doain diri sendiri Tuhan nggak jawab. Ya, Tuhan bilang bukan nggak jawab, bukan, tetapi cukuplah kasih karuniaku ya
Sebab dalam keadaan lemah, di situ kamu kuat. Ya, saudara, jadi percayalah saudara. Apapun yang kita alami, saudara, ya, ada kasih karunia. Dan Tuhan izinkan itu Roma 8:28, saudara. Supaya ada kasih karunia yang menyertai kita. Ya, seringkali kita berdoa, saudara, Tuhan nggak rubah situasi kita. Tuhan nggak rubah kondisi yang di luar kita. Kita doa, Tuhan, biar COVID cepat selesainya Tuhan. Supaya COVID Tuhan beres. Tuhan, ya berapa tahun ini nggak beres-beres, saudara, Tuhan beresin. Ya. Nah, yang Tuhan mau apa, saudara? Bukan berubah situasi di luar kita, tapi yang di dalam kita berubah. Ya, di mana ada kasih karunia untuk bertahan di tengah-tengah COVID ini, saudara. Nah, seringkali kita ya dalam dunia kerja kita akan alamin banyak masalah, saudara. Nah, makanya ayo kita mengucap syukur. Percayalah, saudara. Ya, jadi kalau ada masalah itu bukan berarti kita dimusuhin Tuhan, bukan. Justru Tuhan, saudara, mau nyatakan anugerahnya buat kita. Ya, jadi kalau ada masalah, saudara, mari kita banyak mengucap syukur. Nah, beda dengan orang yang bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu berarti dia kebalikannya orang yang bersyukur. Orang bersyukur itu dia sadar dan berterima kasih atas kebaikan anugerah Tuhan. Berarti kalau kita bersungut-sungut, kita tidak sadar ya akan kebaikan Tuhan, akan kebaikan kasih karunia-Nya, kita nggak sadar. Nah, berarti orang yang bersungut-sungut, saudara, dia bukan sadarkan kebaikan Tuhan, kebaikan kasih karunia-Nya, dia sadar akan yang lain. Makanya orang yang bersungut-sungut itu yang dia sadari bukan kebaikan Tuhan, justru yang dia sadari adalah ya yang negatif, yang jelek, ya. Dia sadar akan masalahnya, saudara. Dia sadar akan ya apa hadirat dari setan, bukan hadiratnya Tuhan. Ya, dia sadar akan apa, saudara? Ya, sadar akan ya bahkan ada orang, saudara, mulai yang suka bersungut-sungut itu. Lama-lama dia negatif pandangannya terhadap Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Masalah terus dalam hidup saya. Kenapa Tuhan? Kenapa aku udah kerja keras untungnya segini Tuhan? Tuhan, malah aku rugi. Kenapa? Kenapa? Nah, itu orang yang mulai sadar bukan atas kebaikan Tuhan. Dia sadar akan yang lain, saudara. Sadar akan problem, sadar akan masalahnya, sadar akan setan. Bahkan orang yang banyak bersungut-sungut, saudara, dia nanti mengalami apa yang Paulus katakan, saudara, di 1 Korintus 10. Orang yang bersungut-sungut dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, makanya orang yang bekerja sambil bersungut-sungut, saudara, dia bukannya, ya saudara, dia ngalamin kasih karunia, tapi dia ngalamin apa, saudara? Kematian. Ya, kematian. Makanya potensinya mati, keluarganya dalam hubungannya mati, ya saudara, dia bisnisnya mati, ya. Kenapa? Karena bersungut-sungut terus. Tapi kalau kita mengucap syukur, saudara, kita bukan cuma sadar akan hadiratnya, ya, tapi kita, saudara, diurapi oleh Tuhan dan kita akan mengalami kasih karunia yang cukup. Ya, kita bukan cuma yang cukup, berlimpah-limpah. Karena dalam segala aspek kehidupan kita ada kasih karunia yang menyertai kita. Jadi makin kita mengucap syukur, kasih karunia itu makin menyertai kita. Sehingga kita bekerja itu, saudara, wow, penuh dengan damai, sukacita. Ya, kita bekerja itu, saudara, nggak stres. Banyak orang bekerja itu stres karena ini tidak mengucap syukur, sebaliknya bersungut-sungut, saudara. Nah, mari saya mau ajak kita, saudara, ya,
kita praktekkan ini. Ini dulu saudara ya, termasuk nanti minggu depan. Saya mau saudara terus praktekkan ini dulu. Ya, ini kunci utamanya untuk bisa ya saudara menghadirkan kerajaan Allah di dunia kerja ya. Dimulai dari sini dulu, mulai sekarang. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita ya. Nah, praktekin ayat ini. Kolose 3 ayat 17 ya. Jadi saudara, next. Nah, kita udah belajar yang terakhir simpulannya. Jadi kita sejauh ini udah belajar pertama menggunakan karunia kita untuk membangun rumah Tuhan, membangun komsel. Ya, jadi mari kita saling membangun terus di komsel sesuai karunia kita. Nah, kita udah belajar minggu lalu ya. Ingat, pakai WA tiap hari saling membangun, Saudara. Ya, di komsel kita. Ya, doain komsel Saudara, ya. Doain 5 menit lalu tanya Tuhan, saya mesti apa hari ini Tuhan? Sesuai karunia saya. Ya, nanti Tuhan kasih Saudara hikmat. Kalau karunia saudara bernubuat, Tuhan bilang bernubuat ya, sampai nubuat itu di WA. Ya, nubuatin anggota komsel saudara. Jangan tunggu hari komsel baru bernubuat. Tiap hari kita bangun rumah Tuhan itu tiap hari, saudara ya. Nah, ini yang kita lakukan tiap hari, saudara. Kedua, mulai bekerja sebagai ibadah, berkoram deo, sesuai dengan karunia dan didukung oleh kompak. Ini ya praktek-praktek yang kita lakukan, saudara. Nah, ini kita akan terus praktekkan, termasuk minggu depan ya. Mari kita praktekkan terus. Tuhan memberkati saudara. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Oke, thank you Kak Edi buat equipping-nya pagi ini. Mungkin teman-teman ada yang mau meneguhkan atau mau tanya Kak Edi. Silakan, waktunya dipersilakan. Ya, sambil kalau ada yang mau masukkan ke room chat, pertanyaan juga boleh. Kalau atau mau buka mic langsung. Kalau mau meneguhkan jangan panjang-panjang ya, karena waktu. Ya, silakan. Kayaknya udah pada jelas sih. Udah tinggal praktek. Tinggal praktek Kak Edi ya. Ya, saya meneguhkan apa yang Kak Edi sampaikan sih, bahwa waktu saya bekerja sebagai manajer toko ya Kak Edi ya, saya kumpulin karyawan yang ada ya kan, kita kayak buat apa ya namanya, ya saya buat yel-yel gitulah Kak Edi gitu, bahwa bekerja adalah sebuah ibadah gitu kan. Nah, saya melihat sih bahwa ada perubahan sih Kak Edi gitu. Setiap Senin kita kumpulin karyawan yang ada gitu kan. Jadi tapi ngomongnya nggak pakai nama Yesus, pakai nama Tuhan kayak ini gitu. Jadi doanya juga kita tutup dengan nama Tuhan gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ada perubahan sih dalam bekerja ya kayak dia gitu. Itu sih. Gitu. Ya. Oke, teman-teman yang lain Tuhan. yang terutama yang orang Kristennya ya. Iya, betul. Terutama orang Kristen yang ada di perusahaan itu dulu dikumpulin ya, kalau bisa dibentuk kompak-kompak. Nah, ini nanti mereka yang jadi pendukung dalam perusahaan itu ya. Di mana kita jadi terang dan garamnya, ya kan? Nah, bisa nggak seperti yang tadi di mana ya orang yang belum kenal Tuhan kita suruh bekerja sebagai ibadah, bisa dalam tanda kutip ya, tapi mereka belum bisa jadi terang dan garam seperti kita, karena kita yang lahir baru yang harus jadi terang dan garam. Kita justru menerangi, menggarami mereka, orang-orang yang belum lahir baru. Tapi tidak salah juga bahwa kita ajak mereka bekerja itu ya adalah
seperti untuk Tuhan, tapi secara umum ya, ini secara umum. Hmm. Tapi yang benar-benar nanti bisa jadi kingdom transformer kita yang udah lahir baru. Ya, oke, baik. Ada yang mau tanya atau mau meneguhkan, silakan buka mic-nya kalau ada. Iya Kak Edi, betulnya apa yang disampaikan Kak Edi hari ini kan em, kembali mengulang ya Kak mengenai Korandeo itu seperti apa, bagaimana kita mengucap syukur sebagai anak Tuhan, tidak hidup dalam persungutan. Cuman kalau bagi saya ini meneguhkan kembali, mengingatkan kembali fungsi kita di Taman Eden itu loh Kak. Jadi kita ini memang punya tanggung jawab di Taman Eden nih setiap kita. Dan kita tanggung jawabnya nggak sendiri, tapi bersama dengan teman-teman. Kalau di Komsel kan mungkin gampang ya, ada teman-teman yang udah mengerti nilai-nilai ini, kebenaran ini. Nah kalau kita bicara di dunia kerja itu yang nggak gampang, karena dunia kerja berbagai macam tipe orang dan berbagai macam agama. Mungkin cuma kita sendiri yang bertanggung jawab atau mengusahakan memelihara Taman Eden itu. Ya itu satu istilahnya kayak single fighter gitu, sendirian. Bagaimana saya mengusahakan Taman Eden saya ini menghadirkan kerajaan Allah dengan karunia-karunia yang saya miliki. Bagaimana saya punya karunia menasehati dan membuat. Jadi kalau misalkan ketemu, paling yang saya jalanin sekarang ini adalah kalau bertemu dengan karyawan-karyawan rekan kerja yang sifatnya aneh-aneh gimana ya, karunia itu mulai bekerja bagaimana cara melayani dia supaya ini dunia kerja ini perkantoran ini supaya tetap punya hubungan yang baik itu sih Kak. Jadi mana yang Kak Edi hari ini bagaimana kita melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, bukan bukan cuma mantra yang Kak Edi bilang, tapi melakukannya itu di dalam hadirat Tuhan, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan seperti khotbah minggu lalu. Segala hal yang kita lakukan, kita bagaimana sejauh mana kita melibatkan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan yang bekerja lewat kita, lewat karunia-karunia itu. Karena waktu kita mulai mengaktifkan karunia dan kita melibatkan Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh ternyata pakai saya loh, bisa gitu. Ternyata saya bisa dipakai untuk menolong orang lain. Dan apa saya sadari, itu tiba-tiba muncul itu atau kalimat lah, atau satu ide, atau satu hikmat, atau pengurapan apapun, kita bisa semakin melihat bahwa ternyata saya punya karunia ini mau Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Jadi semakin kita giat, aktif, mengaktifkan karunia dan melibatkan Tuhan, semakin kita melihat kita dipakai untuk menolong orang lain gitu Kak. Meneguhkan banget sih yang hari ini Kak Edi bilang itu. Ya, tadi kan supaya kita nggak merasa sendiri, makanya kita mesti punya kompak. Makanya kita nggak bekerja sendiri. Kompak kita, mendukung kita. Seperti siapa? Seperti Daniel. Makanya Betty mesti sharing sama kompaknya. Ya, apa pekerjaannya supaya kompaknya bisa dukung. Ya, jadi didoain sama kompaknya. Nah, kadang-kadang lagi ada masalah, kita WA ke kompak kita. Aku lagi ngalamin ini nih, tolong doain. Ya, itu kayak si siapa kan? Kayak Daniel kan? Nah, makanya salah satu fungsi kompak adalah untuk apa? Saling mendukung dalam dunia kerja. Ya, supaya apa? Supaya kita kayak Daniel, dahsyat ya, disertai Tuhan ya, dan kita aman. Kita apa? Kita dalam peperangan rohani dilindungi Tuhan karena ya setan nggak takut sama pribadi, tapi dia takut sama komunitas. Ya, nah kalau kita bersama-sama itu ada kuasa yang luar biasa. Ya, contohnya Petrus dan Yohanes di Kisah pasal 3. Mereka praktek kompak tuh. Ya, waktu ketemu orang sakit di depan pintu gerbang, mereka bilang apa? Lihatlah kami. Ya, dia tidak bilang lihatlah saya. Kamu tidak tahu saya paus pertama di dunia ini. Enggak. Lihatlah kami, bukan lihatlah saya. Jadi Petrus itu mendoakan orang sakit itu enggak sendirian. Kompak dia berdua. Memang Yohanes itu kompak dia yang salah satu yang paling dekat, saudara ya. Nah, mereka waktu mendoakan orang sakit, mereka bekerjanya tim, ya kan?
maka terjadilah begitu dahsyat. Ya, walaupun Petrus yang ngomong, ya, apa yang aku punya, aku berikan padamu. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punyai, aku berikan padamu. Dalam nama, ya, Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Orang itu langsung bangkit berjalan. Kenapa? Karena dia menggunakan kuasa kesepakatan ini, ya, kompak. Ya, walaupun dia yang doain, satu orang yang melayani, tapi dia bilang lihatlah kami. Dia datang atas nama kompak, bersama-sama atas nama Tuhan di dalam kompak itu, ya. Nah, ini makanya dahsyat. Oke. Iya. Jadi hari Ya. ini Edi ngajar, jadi seperti apa ya, meneguhkan apa yang Tuhan pernah lakukan gitu loh. Jadi Kak Edi masih ingat pasti ya, karena ini kan Edi yang nulis tentang Touching Heaven, Changing Life. Iya. Nah, saya lupa di tahun berapa. Cuman saya ingat waktu itu memang ada teman saya yang kena kanker dan dia mesti keluar biaya banyak. Nah, jadi waktu itu saya praktek tuh Touching Heaven, Changing Life, kan sebenarnya sekarang koram dewa itu dia. Iya. Nah, waktu itu Tuhan tunjukin tentang Tuhan kasih iman sama saya untuk melakukan sesuatu. Nah, waktu itu kan memang belum ada kompak, tapi ada komsel ya Kak Edi. Nah, benar. Jadi benar, hari ini saya seperti teguhkan bahwa bahkan mujizat bisa terjadi ketika kita koram deo, ketika kita bekerja untuk Tuhan, dan ketika kita lakukan bersama dengan teman-teman kompak sepakat gitu. Nah, waktu itu Kak Edi, jadi ceritanya akhirnya kita sepakat bikin satu seminar untuk teman kita ini. Jadi ujungnya adalah buat cari biaya untuk dia berobat. Nah, kita lakukannya bersama-sama untuk kompak banget deh, gitu. Sampai akhirnya kita dapat dokter yang bagus, bahkan kita bisa menghadirkan artis. Dan waktu itu benar, itu mujizat banget Kak Edi. Seminar itu dihadiri oleh 970 orang, itu di 6 center. Dan hari ini saya baru sadar, oh ternyata itu ya maksud Kak Edi yang tadi Kak Edi ajarin itu. Jadi ketika kita berkoram deo sama Tuhan, punya tujuan yang benar, melakukan sesuatu buat saudara kita, dan dilakukan di dalam kompak, bukan sendiri, mujizat terjadi. Wow. Amin. Luar biasa. Betul, kasih, itu dia. Ya. Ya, thank you Pungling kesaksiannya ya, untuk mengarahkan kita, meneguhkan kita lagi. Oke, ada lagi? Saudara yang mau meneguhkan atau mau bertanya boleh, silakan. Ingat nggak waktu kita praktek koram deo, saudara? Itu ajaib sekali ya. Mungkin pertumbuhan jemaat luar biasa kita alamin waktu itu ya. Kemudian orang yang mengalami mujizat, kesembuhan, waduh, nggak terhitung banyaknya. Ya, itu luar biasa, saudara. Nah, sebenarnya selama pandemi Tuhan sebenarnya bawa kita kembali ke situ, saudara. Ya, jadi makanya kita sekarang mau terus mengingatkan kembali, ayo kita praktekkan prinsip-prinsip ini, prinsip koram deo. Makanya kita ulangin terus menerus ya. Oke. Baik. Apakah masih ada pertanyaan di room chat? Belum ada nih kayak ini. Di padang ngerti kali Pak, tinggal praktek. Iya, puji Tuhan. Oke, baik ya. Terus ya, saudara, ini dulu yang simple ini dulu, praktek ya. Kolose pasal 3 ayat 17. Apapun yang kita lakukan, coba deh, saudara, praktek itu beda, saudara, beda. Ya, kita akan menjadi orang yang mengalami hadirat Tuhan, otoritas Tuhan, dan kemuliaan Tuhan kita akan alami. Puji Tuhan. Amin. Baik, saya serahkan kembali. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Tuhan berkati Kak Edi. Baik. Biar setiap kita
terus menyadari dan sambil mengucap syukur ya dalam segala hal apa yang kita kerjakan. Ya. Oke, kita tutup aja ya Kak Betty ya. Yuk kita tutup. Ibu-ibu mau Iya. ke pasar. Oke Bapak Ibu, Tuhan berkati. Oke, Sampai makasih. ketemu Happy Tuhan weekend. Sampai ketemu hari berkati. Senin ya. hari Senin ya. Ya.